Ya guys, motor Beat Old nih mogok guys. Kesininya didorong. Kita cek dulu nih. Ini businya di nggak ada apinya guys. Kita cek dulu nih. Apakah ini di apinya ada? Kalau bahan bakar ini ada pasti guys. Jarang bahan bakar habis. Ya, poin pertama kalau mogok itu cek aja businya dulu. Udah busi, baru lihat kompresinya. Kalau kompresinya bagus ya pasti hidup guys. Ini lagi ngecek businya nih guys. Pagi-pagi udah mogok guys. Udah mogok. Yang punya nggak tahu kemana barusan keluar guys. Nggak ada guys. Ini pagi baru buka nih guys. Tuh, ini NMAX nih. Gak tahu kenapa yang punya NMAX-nya nggak ada gitu ya. Kembali lagi ke topik ya. Ketika motor Anda mogok, yang harus pertama, mau motor apa juga sama, cek aja dulu apinya, buka businya, apakah bagus, apakah enggak, apakah ada apinya, ada listriknya apa enggak, cek dulu guys. Ini lagi dicek. Jangan langsung memvonis ABCD guys. Kita satu-satu dulu prosesnya, satu-satu. Ini prosesnya lagi lihat arus listriknya ada nggak di businya nih. Aku dibuka ya mah. Kabilator itu kudu di aki atuh. Guys, gini guys, saya jelasin ya. Orsinil 200 grep 5. Guys, kalau menurut teori motor-motor sekarang itu beda dengan motor yang lama, kayak Supra X, Pit lama, gak pakai aki juga gak apa-apa. Kalau motor-motor yang sekarang itu aki itu nomor satu guys. Pada teorinya kalau nggak ada aki itu nggak bakalan hidup guys. Tapi pada kenyataannya di Beat ini hidup, tapi nggak bakalan normal limit. Soalnya arusnya kan kurang. Itu mengakibatkan kalau nggak ada aki tetap hidup, itu disebabkan kiproknya masih bagus, arus listrikannya itu masih bagus. Tapi sebetulnya itu nggak stabil guys. Kadang ada di motor gini, kayak motor Vario gini nih, mogok, akinya habis, itu nggak bisa hidup guys. Tapi ketika diganti aki, akinya diganti baru jadi hidup. Karena kelistrikan motor-motor sekarang itu menggunakan baterai guys. Jadi angka bijaknya itu baterai itu harus ada, selalu ada guys. Kalau nggak selalu ada ya biasanya gini mogok guys. Dan arusnya kan nggak stabil. Ini motor ini bisa hidup karena kiproknya masih bagus. Itu Beat karbu. Kalau kiproknya bagus ya pasti hidup guys. Tapi kalau kiproknya udah lokal, akinya nggak ada, nggak bakalan hidup. Vakumnya bagus guys. Ini vakumnya bagus. Ini kalau vakum itu semua tenaga yang ada di menganut karburator vakum itu di vakumnya guys. Tenaganya lemot, tenaganya nggak ada, itu divakum di sini guys. Ya, di sini. Ini letak tenaganya guys. Mau Vario, mau FU, mau Jupiter MX yang masih menggunakan karburator vakum itu biasanya karetnya guys. Karetnya nggak benar, nggak di topnya, longgar guys, berputar, jadi tenaganya lemot ya. Ya pada intinya beginilah, kalau motor Beat, Vario, juga lemot, itu vakumnya yang jelas guys. Kalau dengan catatan mesinnya bagus.
Dan ini akinya diganti guys. Ini akinya pakai Honda orisinil guys. Karena motor ini nggak ada akinya. Saya diganti nih akinya guys. Dan karburatornya itu bagus. Udah beberapa kali saya menjelaskan kalau susah hidup motor nggak ada akinya kayak Beat, Vario itu akinya guys harus diganti guys. Harus ada aki. Tapi pada buktinya ada juga motor yang nggak pakai aki bisa hidup, bisa nggak ngelipet, tapi tetap aja guys. Kalau kiproknya itu masih orisinil, tapi kalau kiproknya lokal nggak bakal hidup guys. Ini pengalaman saya ini di sini. Jadi buat teman-teman yang mempunyai Beat karbu, kalau nggak ada tenaganya itu pastikan vakumnya. Kalau mesinnya itu bagus, kayak bagian blok CVT, kayak bagian kompresinya bagus, nah itu pasti vakumnya guys. Itu vakumnya kalau nggak bolong menggeser guys, jadi nggak di top itu vakumnya. Tapi ada juga digasnya juga nggak lepas guys, kayak ngelimit gitu. Jadi kebetulan motor ini akinya nggak ada, mati. Ini mogok guys. Jadi perhatikanlah kalau motor lama itu aki harus bagus dan nggak rewel guys. Kalau motor-motor lama itu nggak rewel. Kalau mogok cuma busi dan barudan, vakum udah aja segitu. Ini kebetulan businya diganti, padudannya diganti, akinya diganti nih guys. Ini masih demam ini guys, demam sepak bola dunia guys. Indonesia keren guys. Ini aki diganti guys. Motornya udah keren lagi nih guys. Udah bisa starter lagi. Jadi sekali lagi guys, buat teman-teman, kalau di perjalanan motor Anda mogok jangan panik. Lihat dulu padudan businya. Businya itu aja itu. Biasanya kalau padudannya banyak karat itu pasti mogok. Kalau mau lepas gak kencang itu pasti mogok, kan getaran ya. Kedua, kalau busi udah bagus, padudan udah bagus, cek bahan bakarnya. Kebetulan motor ini baterainya nggak ada, mati. Dan tenaganya, kalau masalah tenaga itu dipakum guys, dipakum ya, letaknya dipakum guys. Vakumnya bagus, dan penyebabnya motor ini busi, padudan busi dan aki yang diganti guys. Jadi hidup lagi motor. Beda dengan motor-motor injection itu ya pasti rewel guys, gak bisa secepat ini guys. Kalau cara menanganinya beda. Penanganan motor injection dan karburator itu beda guys. Lebih gampang yang karburator. Tapi yang injection itu harus benar-benar pakai alat, harus benar-benar teliti, karena ya sama ini juga teliti, cuman ya lebih ribet ya kayak yang injection. Terima kasih yang selalu nonton video-video saya doakan semoga selalu disehatkan, ditambahkan rezekinya, sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.